Mangkatnya Raja Surakarta Pakubuwono XIII turut menyingkap kisah panjang hubungan dua kerajaan besar pewaris Mataram Islam, Surakarta dan Yogyakarta. Keduanya adalah satu garis keturunan yang sama di masa lalu. Kerajaan Mataram Islam pernah mencapai puncak kejayaan di bawah Raja Sultan Agung. Sayangnya, kejayaan itu tak bertahan lama, memasuki pertengahan abad ke-18. Kerajaan yang dulunya berdaulat dan perkasa itu terbelah menjadi dua entitas politik yang saling berhadapan, Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, seperti yang kita kenal sekarang. Bahkan seiring berjalannya waktu, Mataram Islam kembali terpecah menjadi empat, dengan munculnya Kadipaten Mangkunegaran dan Pakualaman. Namun semua itu bukanlah peristiwa yang terjadi dalam semalam. Bara konflik di dalam kerajaan itu telah menyala selama puluhan tahun. Dipicu oleh perebutan tahta, intrik keluarga, dan campur tangan VOC, kongsi dagang Belanda yang lihai memainkan politik pecah belah. Konflik panjang itu akhirnya bermuara pada salah satu perjanjian paling bersejarah di tanah Jawa, yakni Perjanjian Giyanti. Mari kita telusuri di balik pecahnya Mataram Islam dalam video berikut. Untuk memahami bagaimana Mataram Islam terbelah, kita harus melihat kembali ke masa setelah era Sultan Agung. Kemunduran Mataram Islam mulai terasa sejak masa pemerintahan putranya, Amangkurat I, yang memerintah dari tahun 1645 hingga 1677. Berbeda dengan ayahnya yang anti kolonial, Amangkurat I justru bersikap lunak dan menjalin kerjasama dengan VOC. Kebijakannya yang kejam dan kedekatannya dengan Belanda memicu banyak pemberontakan dan ketidakstabilan. Sejak saat itu, VOC mulai menancapkan kukunya lebih dalam. VOC tak lagi hadir hanya sebagai mitra dagang, tetapi menjadi pemain kunci dalam intrik suksesi keraton. VOC secara konsisten memanfaatkan setiap perselisihan internal untuk kepentingan politik dan ekonominya, sejalan dengan politik divide et impera alias adu domba. Ketidakstabilan ini mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Pakubuwono II. Tahun 1742, ibu kota kerajaan di Kartasura hancur lebur akibat pemberontakan besar yang dikenal sebagai Geger Pecinan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Mas Garendi atau lebih dikenal sebagai Sunan Kuning. Peristiwa ini memaksa Pakubuwono II dengan bantuan VOC memindahkan ibu kota kerajaan ke Desa Sala. Berbicara soal pecahnya kerajaan Mataram Islam, ada tiga tokoh sentral yang saling berseteru. Mereka adalah Pakubuwono II selaku Raja Mataram yang berkuasa saat itu, Pangeran Mangkubumi yang merupakan adik dari Pakubuwono II, dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa yang merupakan keponakan dari Pakubuwono II. Konflik mereka dikenal sebagai Perang Tahta Jawa III. Begini ceritanya. Raden Mas Said merasa lebih berhak atas tahta daripada pamannya dan memulai pemberontakan untuk menuntut haknya. Sementara Pangeran Mangkubumi sangat vokal menentang keputusan Pakubuwono II yang terlalu tunduk pada VOC. Singkat cerita, Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said bersekutu untuk melawan Pakubuwono II dan VOC. Namun, di tengah berkecamuknya perang, Pakubuwono II jatuh sakit dan meninggal pada 20 Desember 1749. Masalahnya sebelum meninggal, ia menandatangani perjanjian dengan VOC yang oleh para sejarawan disebut sebagai titik awal hilangnya kerajaan Mataram Islam. Salah satu isinya adalah memberikan wewenang penuh kepada VOC untuk mengangkat raja baru. VOC pun segera menobatkan putra Pakubuwono II, Pangeran Prabosuyoso, sebagai susuhunan Pakubuwono III. Sadar bahwa mereka tak dapat memenangkan perang secara militer melawan aliansi Mangkubumi dan Raden Mas Said, VOC mengubah taktik. Mereka memutuskan untuk memecah belah aliansi tersebut dari dalam. Pada tahun 1752, terjadi perpecahan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Hal itu segera dimanfaatkan oleh VOC yang mengirimkan Nicholas Harting
untuk menawarkan perdamaian kepada Pangeran Mangkubumi. VOC berhasil menarik Pangeran Mangkubumi untuk menghadiri perjanjian Giyanti bertanggal 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti jadi tanda berakhirnya kerajaan Mataram Islam. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan di desa Giyanti yang sekarang berada di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti membagi Mataram Islam menjadi dua bagian. Wilayah timur tetap menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan dipimpin oleh Pakubuwono III. Sementara wilayah barat menjadi kerajaan baru bernama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi diakui sebagai rajanya dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I Senopati Ngalogong Abdurrahman Sayyidin Manotogomo Khalifatullah. Ada sejumlah poin yang penting dalam perjanjian Giyanti yang bisa dilihat pada grafis berikut. Pecahnya Mataram Islam menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta ternyata tak mengakhiri konflik keturunan Sultan Agung ini. Perjanjian Giyanti memang berhasil mengakhiri perang dengan Pangeran Mangkubumi, tetapi satu tokoh lagi masih merasa dikhianati, yakni Raden Mas Said. Sebab ia sama sekali tidak dilibatkan dalam perundingan Giyanti dan kini harus sendirian melawan kekuatan gabungan tiga pihak, Surakarta, Yogyakarta, dan VOC. Tetapi Pangeran Sang Bernyawa terbukti tetap menjadi musuh yang tangguh dan perlawanannya terus berlanjut. 2 tahun kemudian, pada tahun 1757, VOC kembali menggunakan strategi yang sama. Mereka membujuk Pakubuwono II untuk membagi sebagian wilayah Kasunanan Surakarta kepada Raden Mas Said. Kemudian ditandatanganilah perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini memberikan Raden Mas Said sebagian wilayah Surakarta dan hak untuk mendirikan kadipaten otonom yaitu Praja Mangkunegaran. Raden Mas Said kemudian bergelar sebagai Mangkunegara pertama. Setelah masa yang relatif stabil selama setengah abad, Belanda kembali mengacaukan keturunan kerajaan Mataram Islam, tepatnya keluarga Kesultanan Yogyakarta. Tahun 1810, si Sultan Hamengkubuwono II dilengsarkan oleh Belanda karena menentang Daendels. Daendels kemudian mengangkat Gusti Raden Mas Suroyo sebagai raja baru bergelar Sultan Hamengkubuwono III. Sedangkan saudara tiri Hamengkubuwono II, Pangeran Notokusumo, yang juga ikut menentang Daendels, ditangkap dan dibawa ke Batavia. Tahun 1811, kekuasaan Belanda direbut oleh Inggris, dan Gubernur Thomas Stamford Raffles membebaskan Pangeran Notokusumo dan berjanji akan mengembalikan Hamengkubuwono II ke posisinya sebagai Sultan. Singkat cerita, Pangeran Notokusumo bersekutu dengan Inggris, sedangkan Sultan Hamengkubuwono III diasingkan ke Ambon karena tidak mau bersepakat. Atas jasanya membantu Inggris, pada tanggal 29 Juni 1812, Pangeran Notokusumo dinobatkan sebagai Pangeran Mardika atau Pangeran yang merdeka di dalam Keraton Yogyakarta dengan gelar Paku Alam Pertama. Sahabat Kompas.com, itu tadi kisah soal terbelahnya kerajaan Mataram Islam menjadi Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Dua kerajaan pecahan Mataram Islam di masa lalu itu hingga kini masih ada dan terus melestarikan budaya Jawa di tengah modernisasi zaman di tanah Nusantara saat ini. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.